Nanti aku tanya dia. Tian. Omong kosong. Lepaskan Tian. Daza Pekondang, kenapa kamu kembali? Bukankah ibuku sudah memberimu perjanjian cerai? Tian. Jangan panggil aku Tian. Jijik sekali. Hai Tian. Ini suamimu, si pecundang itu. Dia kuma anjing yang kami kasih makan. Biarin saja. Kalau bukan karena keluarga kami menyelamatkannya dulu, dia sudah mati kelaparan. Lalu kenapa kamu di rumah kami? Kamu dengar yang kukatakan? Oh. Lepaskan tangan kotormu, Godfather. Kamu tidak apa-apa? Si bajingan ini tidak menyakitimu, kan? Berani-beraninya kau bicara pada tuan muda kap. Zhao Tianxian, qui n'a pas comment tiku? Aku akan jujur pada... Kalau aku sudah lama bersama Bos An. Lihat diri sendiri dulu, penjual kaos kaki bau. Kau pikir aku suka padamu? Kalau tidak suka, kenapa dulu menikahiku? Boka. Jangan naif. Tian kami akan melihat si pengecut. Hahaha, itu hobi kami. Aku suka ini, main-main dengan istri orang. Haha, sensasinya. Aku suka ini, cuma main dengan istri orang. Haha, rasanya itu. Hahaha. Bagaimana dengan anak kita? Anak siapa dia? Anak. Aku yang melakukannya. Anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya bagian dari hiburan. Bahkan jika anakmu lahir dengan nama belakangku, Bapak angkat, kau memang tampan. Aku lebih menyukaimu. Tunggu sampai malam. Aku akan urus dia dan melayanimu nanti. Benci. Ada orang asing yang melihat. Kau dengar? Kau orang asing. Pergi dari sini. Gongling, apa kau tak mengerti? Kau tak bisa memberiku hidup yang kuinginkan. Kau harus tanda surat cerai hari ini. Nak, ada 1 juta di kartu ini. Uang yang tak bisa dihasilkan si miskin itu seumur hidup. Tandat Anggani surat cerai. Ini untukmu. Tanda ini milikmu. Zhao Tian, uang benar-benar segitu pentingnya bagimu? Gongling. Hanya orang miskin sepertimu yang anggap uang tak berguna. Kau tak pernah merasakan dunia orang kaya. Bahkan jika kau berlutut dan merengek padaku hari ini, aku tetap ingin cerai darimu. Kurasa kau benar. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Bukan aku yang tak pantas untukmu. Tapi koyong de tak leyak un tutu. Zhao Tianxian. Mulai sekarang, aku tak akan berhubungan lagi denganmu. Jaga baik-baik dirimu. Aku yakin sekali, kau akan membayar perbuatanmu hari ini. Sial. An Yufeng, berani sekali dia. Siapa yang beri dia keberanian? Berani mengganggu anakku. Xiao Zhang. Berikan instruksi ke bawah. Buka perdagangan siang ini. Akuisisi penuh grup Yufeng. Semua saham di pasar sekunder. Pertahankan harga saham serendah mungkin. Dan, hentikan semua kerjasama dengan grup Yufeng. Siap, bos. Hentikan semua kerjasama dengan grup Yufeng. Baik, bos. Ayah, aku ingin menyelesaikan urusanku sendiri. Baik. Memang anakku Jin Tian. Ayah mendukungmu. Ayah lupa memperkenalkan. Ini Paman Yan MU. Kau pasti sering lihat beliau di TG. Hello Paman Yan. Anak baik, persis ayahmu dulu. Bilang ke Paman Yan kalau butuh bantuan. Asal bukan tindak kriminal. Paman Yan yang urus. Kalau begitu terima kasih Paman Yan. Di keluarga tidak perlu basa-basi. Lagi pula ayahmu dulu. Sering membantuku. Itu hal kecil saja. Benar, bagi Jin Tianbao. Masalah kecil cukup diselesaikan dengan uang. Seperti krisis finansial 10 tahun lalu. Hahaha. Ayah, krisis 10 tahun lalu itu ayah? Gone Castle. Mungkin kau belum tahu. Orang terkaya di negeri ini sekarang. Dulu adalah sekretaris ayahmu. Orang terkaya di negeri ini saat ini. Dulu adalah sekretaris ayahmu. Baiklah, Yan. Jangan melebih-lebihkan aku di depan anakku. Sudah tua begini. Aku jadi malu. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Mau kerja di perusahaan keluarga? Belum, ayah. Aku baru lulus interview di perusahaan Zongfei. Aku ingin membangun karir sendiri. Baiklah. Nok, cukup untuk hari ini. Biarkan Xiao Jiang mengantarmu pulang dulu.
Paman Yan dan aku ada hal yang harus dibahas. Ha. Buat janji dengan ketua grup Song Fei. Bahas. Minggir, gelantengkan. Awas, jangan sampai menabrakmu. Jalan ini dibangun negara. Ini bukan rumahmu. Siapa cepat dia dapat. Patuhi aturan. Sial, ayo cepat. Waktu hampir habis. Terlambat di hari pertama kerja. Tahu tidak perusahaan kita diakuisisi? Tentu saja saya tahu. Putra majikan grup Tianbao masih di divisi kita. Benarkah? Kenapa saya tidak dengar? Kamu tidak tahu? Bukankah kamu si miskin tadi pagi? Apa kabarmu? Kau cari apa di sini? Ini, akan kuberi amplop merah. Bisa minggir tidak? Aku tak boleh kerja di sini. Bekerja denganmu, sial sekali. Keluargamu. Bekerja denganmu itu pembawa sial. Keluargamu tidak mengajarkan sopan santun? Aku sopan ke semua orang, kecuali kamu, si miskin, bisa kerja sama denganku. Harusnya kamu bersikap sopan, untuk bersyukur pada Tuhan. Suara apa ini? Ini adalah perusahaan, bukan rumahmu. Aku tak peduli konflik kalian berdua. Setelah datang ke sini, bawahan harus patuh padaku. Kalau tidak berkemaslah, pergi dari sini. Maaf, nak, kamu beruntung. Hari ini aku tak akan ganggu kamu. Jam. Sekarang saya umumkan. Beliau adalah ketua baru Song Fei Group. Mari kita sambut. Jiang tanya, kenapa dia di sini? Aku yakin kalian sudah dengar. Grup Song Fei. Kemarin grup ini diakuisisi oleh ketua grup Tianbao. Ini hal kedua yang akan kusampaikan. Putra pemilik grup Tian akan bergabung ke departemen bisnis kalian. Kakak Liu, benarkah Tuan Xiao dari grup Tianbao ada di departemen kita? Bagaimana aku tahu? Aku baru saja presentasi di depan mereka. Ini tidak baik. Apa itu pria malang tadi pagi? Mustahil putra pemilik grup Tianbao. Masa naik motor ke kantor? Selanjutnya, mari kita dengarkan ketua kita memberikan sambutan. Halo, saya Jiang Tanya, ketua baru grup Song Fei. Saya harap kalian bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Selain itu, saya juga berharap kalian bisa rukun dengan putra saya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita mulai bekerja. Humph, Kekanak Kanakan. Kalian lihat, anak kecil, Kecua tadi menjadipkan mata padaku. Hati-hati di sini, atau kubiarkanmu tidak bisa betah di perusahaan. Apa dia putra ketua grup Tianbao? Tidak, aku harus berada di depan sang putra, untuk menebus kesalahanku hari ini. Oh Begitu, kalau begitu aku ingin lihat bagaimana caramu menekanku. Omong kosong, berani-beraninya teriak, siapa yang beri kau nyali teriak? Omong kosong, teriak apa lagi, siapa yang beri nyali teriak di perusahaan? Kira perusahaan ini rumahmu? Baru saja. Apa? Sudah kubilang itu kamu ini. Karyawan rendahan, melanggar aturan perusahaan. Gajimu bulan ini jangan harap cair. Baiklah, meski aku teriak, apa hakmu potong gajiku? Cukup puas? Manajer kecil berani sok arogan. Apalagi petinggi perusahaan. Sekarang ayahku beli perusahaan. Hanya dengan status ini, bongkar borok di perusahaan. Lihat apa? Cepat kerjakan tugasmu. Tuan muda, lihat kerjaan, masih puas? Tuan muda. APASI bodoh ini, sungguh anggap aku putra grup Tianbao? Lumayanlah. Lumayan, tapi kurang memuaskan. Jangan khawatir, lain kali lebih baik. Lihat apa? Kerja. Tuan, saya permisi dulu. Hubungi saya jika perlu. Baik, mengerti. Hei, tahu kamu sedang menghina siapa? Sekarang sujud minta maaf. Aku bisa Hei,
kamu tahu siapa yang kamu lawan, sujud dan beri hormat padaku, baru ku boleh maafkan. Kalau sakit, lebih baik rumah sakit. Apa katamu tadi? Kau yakin? Aku akan telepon ayahku sekarang. Suruh dia pecatmu segera. Silakan saja coba. Kenapa dia tidak takut? Statusnya anak grup Tianbao pun tak bisa menekannya. Kira aku tidak berani? Aduh. Permisi, mana Gongling? Saya Gongling. Ada perlu dans Gongseya? Ikut saya, ketua ingin bertanya sesuatu. Xiao Jiang, ada masalah apa? Baik, saya mengerti. Hei, jangan pergi. Boka, kamu beruntung. Lihat ketua Kok tidak menyapa? Selamat siang, ketua. Memanggil saya, ada masalah apa? Ingat kejadian semalam? Semalam? Bukan yang ini. Yang Zhening. Semalam kau tinju wajahnya. Dia ketua grup Hualin. Putra sulung keluarga yang dia pasti takkan diam saja. Hati-hati kalau keluar rumah. Baik, akan saya perhatikan. Tak ada hal lain. Saya kembali kerja dulu. Selamat tinggal, Tuan Yuda. Nyaman tidak? Ting Ting, keahlianmu luar biasa. Ting Ting, skillmu luar biasa. Aku harus minta ayahku mempromosikanmu saat pulang. Kerja keras ya. Ah, nyaman sekali. Apa yang kalian lakukan di sana? Sial, siapa yang izinkan kamu masuk? Tidakkah kamu jangan masuk kantorku tanpa izin? Ini jam kerja. Apa yang kalian berdua lakukan? Silent. Apa yang kau lakukan ini? Jangan mengganggu, keluar. Liu Yating. Perusahaan menunjukmu jadi direktur, tapi malah disuruh pijat kaki orang? Untuk siapa aku pijat kaki? Memangnya Yurizama? Tidak malukah sebagai manajer? Malu? Kau tahu siapa dia? Dia putra pemilik grup Tianbao kita, memejat kaki yang Master adalah kehormatan. Itu kesenangan. Dasar sampah, urus saja urusanmu. Jenga, jangan rusak kesenanganku. Quelle obégitu accuyant Gakanu Rusarini. Apa yang kau lakukan di perusahaan? Liu Yating, ketua minta kamu ke kantornya sekarang. Apa yang kalian lihat? Cepat kembali kerja. Kamu beruntung, tungguaku. Lihat ini. Zhao Tianxiang. An Yufeng. Bukannya aku tidak mau membantu, soalnya grup Zhongfei baru diakuisisi kemarin. Apakah pengecekan di atas ketat sekarang? Asal kau bisa memenangkan proyek ini. Tidak masalah. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Asal kau bisa memenangkan proyek ini. Lakukan apapun yang kau mau. Katakan saja. Sebenarnya, masalah mudah dipecahkan. Aku biasanya punya hobi seperti itu. Hahaha. Asal kau bisa memenangkan proyek ini, mainkan saja dan bawa pergi. Ayah Baptis. Diam, bagaimana kau bisa bicara? Bisakah ayah baptismu memenangkan proyek baru? Itu tergantung penampilanmu malam ini. Oke, kau boleh kembali. Tidak baik jika terlihat di perusahaan. Asal Tuan Ning bisa memenangkan proyek ini. Aku akan mentraktirmu makan enak. Hahaha. Gongling, apa yang kau lakukan? Gongling, kenapa kau di sini? Apa penting bagimu lokasiku? Gongling, kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Mengganggu? Zhao Tianxiang. Kau terlalu menganggap diri penting. Lalu kenapa kau mengikutiku? Kau pikir dengan begini bisa mendekatiku, bisa menikahiku lagi? Zhao Tiantian. Kurasa kau berlebihan. Aku kesini untuk bekerja. Selain itu, aku tak mau jadi alat cari uang orang, atau menjual tuh. Brengsek, kau kembali padaku. Ulangi lagi kalau berani. Kau lihat. Anak kecil, ketua sendiri yang menjemputku. Kau tak sadar dia bukan benar-benar menjemputmu? Maksudmu apa? Bukan untukku. Apa untukmu? Mau bertaruh? Tarikannya apa? Jika ternyata dia menjemputku, besok kau akan belajar menggonggong untukku di perusahaan seharian. Boleh. Kialuku? Jika ternyata bukan untukku, aku akan sujud 100 kali, dan memanggilmu kakek.
Orang biasa tapi... Pria biasa tapi percaya diri ya. Katanya ada restoran enak di sekitar sini. Namanya The Invincible Oyster. Mau coba bareng? Siapa yang izinkan kamu masuk mobil? Sherwin, Jangan bercanda. siapa yang bercanda? Turun sekarang. Kalau tidak turun, saya panggil satpam. Sampai jumpa di parkiran. Nantikan ya. Dia sibuk jadi, suruh dia pulang dulu, nanti ketemuan di tempat lain. Oh begitu, tak perlu jelaskan diriku aku. Harus aku jelaskan ke kamu? Kamu mau apa? Tak perlu jelaskan ini ke aku kan? Perluka? Dengar dulu penjelasanku. Sudah sampai. Kenapa ketawa? Lagi ingat hal menyenangkan. Xiao Jiang, kenapa belum sampai? Semua sudah menunggu. Aku tidak akan datang, ada urusan lain. Bagaimana bisa? Kamu kan tahu, siapa yang undang semua ke reuni ini? Kalau kamu tidak datang? Tak apa, aku bingung juga. Ayo lihat bersama. Ya baiklah, sebentar. Hai, dengar belum? Reuni kelas hari ini. Ini khusus disiapkan Tuan Sang untuk Jiang tanya. Siapa bilang bukan? Kalau wajahku secantik dia. Pasti hidupku tak begini. Lebih menyebalkan dari orang lain. Kira-kira aku bisa jadi top gifter hari ini? Lihat penampilanku hari ini. Cantik. Wah, bukankah ini si cantik? Jiang? Lupa perkenalkan, dia ini. Aku temannya. Ah, dia teman. Aku bilang Xiao Jia, reuni kelas kita. Kau bawa orang luar. Maksudmu apa? Dia bukan orang luar. Tak apa. Zhu Kuala. Tidak, aku tak mau pergi tanpa. Aku antar kamu pulang sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena reuni hari ini Sang Shao, Presiden Grup Wannan, khusus disiapkan untuk Xiao Jiang. Kau orang luar, tak berhak ikut. Dia temanku. Kularang kau menyebutnya. Kuperingatkan kau, masuk nanti dan jangan asal bicara, atau konsekuensinya tak akan baik. Aduh, Xiao Jiang, akhirnya kamu datang. Jangan kasih tahu duluan. Nanti aku jemput. Ayo, duduklah dulu. Hei Xiao Jiang, Ini temanku. Xiao Jiang, bukan maksudku. Jangan terlalu dekat dengan orang jahat. Di zaman sekarang, semua orang punya. Jangan tertipu orang. Zhang Wei, kamu tak peduli teman macam apa yang aku punya. Xiao Jiang, Tuan Sang baik dan perhatian padamu. Masak bicara begitu ke Tuan Sang? Sekarang Sang Shao Presiden Grup Wannan, pengusaha muda berprospek. Masa bisa membahayakanmu? Jangan bicara begitu soal Xiao Jiang. Dia masih hijau dan belum paham. Wajar saja. Oh iya, gimana kabar kalian setelah lulus? Siapa yang bisa menyaingi Tuan Sang? Sekarang kan sudah jadi bos besar. Kedepannya harus sering andalkan Tuan. Benar kan? YK. Tuan Zhang, saya bersulang. Mohon bimbingan untuk mantan sekelas kita. Baik. Kalian pegang gak? Xiao Jiang semakin cantik sekarang. Dulu dia putri sekolah. Sekarang bukan cuma cantik, tapi juga makin anggun. Hei Wong, lihat deh. Xiao Jiang duduk dengan Tuan Zhang. Kayak pasangan saja. Jangan asal ngomong. Mungkin Xiao Jiang sudah punya pacar. Hei Xiao Jiang, aku bersulang. Permisai, aku tidak bisa minum hari ini. Hei Xiao Zhang, kita kan dulu sekelas. Yang kan jadi kurang asyik. Iya, Jiang. Masa main gak minum? Bukan tidak minum. Kamu tidak minum dengan Zhang? Zhang, ya kan? Aku minum anggur ini untuk Xiao Zhang. Gongling. Tosku, siapa suruh kamu minum? Dia tak bisa minum hari ini. Aku sudah minum semua anggurnya. Wah, jago minumnya. Kamu kan jago minum. Minum anggur ini di depan aku. Zhang Wei, jangan cari masalah. Apa aku keterlaluan? Orang luar berani ikut campur. Aku bicara sama kamu. Kamu tulia. Aku tak akan minum hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Tak mau minum?
Hari ini ku masukin kamu berdiri. Keluar nanti tiduran. Oh, ada orang. Jelas-jelas tak punya kemampuan. Masih mau tiru orang jadi pemberani. Sekarang tak bisa turun panggung. Masa bodoh. Zhang kan cuma segelas anggur, tolong jangan begini. Aku yang minum. Selama aku di sini hari ini, tak ada yang bisa suruh kamu minum. Bocah, aku muak denganmu. Jangan bilang tak ku beri kesempatan. Asal kamu berlutut dan panggil kakek hari ini. Jangan bilang aku tak memberimu kesempatan. Asal kau berlutut dan panggil kakek hari ini. Aku akan melepasmu hari ini. Zhang Wei, hentikan Sandawara Badomo. Kau tahu itu siapa? Aku tak peduli siapa dia. Dan kau jiang tanya. Dasar jalang busuk. Berlagak sesi? Ini kehormatan bagimu bisa kuminum bersamamu. Buat apa berlagak di hadapanku? Jiang tanya. Lihat diri. Zhang marah karena kau. Zhang Xiao, jangan marah ke si jalang ini. Tak sepadan. Inilah, kau kenapa sih? Hei anak, aku bicara padamu. Tuli, hari ini kau harus berlutut. Hari ini kulihat berani apa kau. Berani sur aku berlutu. Dasar sampah, mengajar kau perlu nyali? Zhang sekarang direktur grup Wan Neng. Henker kamu semudah menjenjak semat. Modal apa kau untuk melawan? Direktur grup bisa semena-mena ya? Ya, selama aku mau. Bisa semena-mena pada siapa. Selama aku mau, kau bisa menindas siapa saja. Termasuk menindasmu. Sebaiknya lepaskan sekarang. Atau kau akan mati mengenaskan. Bagaimana jika tidak kulepaskan? Berani kau pukul aku? Beraninya kau memukulku. Memukulmu kenapa? Wajahmu bukan dari emas. Kau cari mati? Hanya kau yang boleh menindas, tak mau orang lain menindasmu? Pergi ke neraka. Aku punya uang. Aku punya kekuasaan. Apa bandingan orang miskin denganku? Percaya atau tidak, satu telepon hancurkan keluargamu. MPH. Tercera. Beranti berpura-pura. Baiklah. Sudah lama tak ada yang berani bicara begitu padaku. Kau tamat. Zhang Wei, apa masalahmu belum cukup? Ayahnya adalah Jin Tianbao. Dia putra majikan grup Tianbao. Kau mau musuhi grup Tianbao? Apa? Grup Tianbao terbesar di Huaxia. Ternyata dia putra grup Jiang. Ini semua salahmu. Kau mau minum dengan Jiang. Kini kita hancur karena kau. Diam. Bodoh. Dan kau Jiang tanya. Jangan kira aku tak tahu. Ketua grup Jinbao selalu sendirian. Tak punya anak. Jangan kira bisa bohongi aku. Jangan sebut Jin Tianbao. Dia tak datang dan tak bisa selamatkanmu. Benarkah? Ingin kulihat. Masih ada orang di dunia yang tak bisa kuselamatkan. Sanggu, aku ingin melihatnya. Masih ada orang di dunia ini yang tak bisa kuselamatkan. Pas. Ayah, kenapa ayah di sini? Kau tak pulang makan malam? Anak kurang ajar. Ayah tak mau makan sendirian. Jadi ayah undang teman-teman makan di sini. Tak kusangka malah dengar orang memarahi ayah di tengah jalan. Kau penjahat. Tahukah kau betapa kau telah menghancurkan keluarga Zhang? Ayah, kenapa ayah di sini? Jika ayah tak menerima pesan itu, seluruh keluarga Zhang hancur di tangan anak durhakamu. Masalah? Aku baru di perusahaan akhir-akhir ini. Tak kemana-mana. Ada masalah APA? Sampai sekarang, kau masih pura-pura tidak tahu. Tahukah kau siapa dia? Dia adalah putra majikan grup Tianbao. Siapa yang beri kau nyali ganggu putra majikan grup Tianbao? Ayah, aku anak kandung ayah. Ayah harus bantu aku. Pergi sana. Aku tak punya anak seperti... Minta maaf padanya sendiri. Atau takkan ada yang bisa selamatkanmu hari ini? Gong Ling Tuan Gong. Tuan Gong, aku salah. Aku buta. Baiklah. Apa perlu kau katakan itu? Jika aku bukan putra majikan grup Tianbao hari ini, tapi orang biasa. Kalau aku bukan Tuan Xiao dari grup Tianbao hari ini, tapi orang biasa. Menurutmu, mereka akan dilepas? Asal kau lepaskan aku bisa lakukan apa saja. Oak, bukannya suka menyuruh orang minum? Asal kau habiskan sekaligus. Aku maafkan.
Boleh pergi sekarang. Minta maaf pada Nona. Maaf, Nona Jiang. Seharusnya tak paksa kau minum dan berbuat macam-macam. Aku salah. Sudah Gong, lepaskan dia. Kau boleh pergi. Jangan sampai kulihat lagi. Terima kasih Tuan Gong. Makasih. Terima kasih Tuan Gong. Lepaskan anak durhaka ini. Maaf Tuan Chen. Si bangsat ini menghina Tuan. Aku tak mau urusi anak muda. Biarkan mereka urus diri sendiri. Sudah, kau boleh pergi. Nanti sampai rumah, akan kuajari anak durhaka ini. Diam saja apa, Mengker? Tenang, mereka tak akan ganggu lagi. Oh, terima kasih banyak. Kalian belum makan malam? Ayah traktir makan enak. Hei. Ada orang dari grup bos cari tuan. Siapa? Tak lihat aku Posh, ada orang dari grup yang mencarimu. Siapa itu? Tak tahu aku sedang makan malam. Sekjen Yan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hello. Yan. Kau memang jago pilih waktu, ayah akan ajak anakku makan besar. Oh iya, kalau gitu ayah pulang dulu. Nak, ada urusan penting di perusahaan. Ayah harus kembali. Kalian pulang duluan nanti. Ya? Ini undangan pameran lukisan besok. Kebetulan besok hari libur. Kalian berdua lihat-lihat saja. Beli apa saja yang kalian suka. Terima kasih ayah. Baik, baik. Ayah pergi dulu. Rasanya nyaman pun. Lelang akan segera dimulai. Kenapa Gong belum datang juga? Jangan-jangan ada kecelakaan? Ini dia. Sudah selesai. Baik. Ini kan adik baikku, kenapa tidak jadi sekretaris di perusahaan orang lain hari ini? Kok bisa ikut lelang? Keberadaanku bukan urusanmu, Kat. Aku cuma ngomong santai aja. Masih marah juga? Aku heran kok akhir-akhir ini nggak kelihatan. Ada orang di luar tadi. Nggak takut dilihat orang dan jadi bahan gosip keluarga? Lagi pula, yang Zening masih tunanganmu. Siapa yang aku temani urusanku bukan urusan keluarga Jiang. Jangan kira aku nggak tahu niat. Beberapa hari lagi ulang tahun ayah. Mau mengambil harta terakhir ini, supaya ayah berubah pikiran. Mimpi kali. Tentu saja, kami memang datang untuk harta terakhir itu. Cuma ngandelin barang murahan nggak sampai 200 rupiah. Lansin, jangan kurang ajar. Curant Ajar? Bukan cuma itu, aku juga curiga dia masuk sembunyi-sembunyi. Usir dia dari sini. Ces orangs qui lui arcandent un tucu. Ada APA? Sekarang kucurigai dia menyusup dari luar. Keluar dia. Lihat caramu menanganinya. Tuan ini, tunjukkan surat undangan. Ini tidak benar. Siapa yang membiarkanmu menyusup? Pergi. Undangan ini tidak mungkin palsu. Bukan kau yang menentukan asli atau palsu. Apa mataku salah lihat? Di lelang sebelumnya, semua undangan berwarna perak. Tidak mungkin ada undangan emas. Aku mati ketawa. Jiang, ini pacarmu? Bahkan tak tahu warna undangan. Berani-beraninya masuk. Benar-benar cari mati. Lansi, diam. Undangan ini tidak mungkin palsu. Pasti ada kesalahpahaman. Jiang tanya, kau bilang asli ya asli. Jaminan apa? Cuma modal mulut? Ayahku yang memberiku undangan ini tidak mungkin palsu. Panggil manajermu. Aku ingin konfirmasi. Sudah jelas, minggir dari sini. Suara apa itu? Manajer Sang, saya bisa urus hal sepele ini. Kenapa Anda datang sendiri? Siapa yang bilang punya undangan emas? Itu orangnya. Masuk pakai undangan emas. Dia cuma cari masalah. Bisa tunjukkan surat undanganmu? Ada orang yang suka merasa paling Lia penampilant l'usu dan Norak Mereka. berani-beraninya mau menyusup ke tempat kita. Pergi sana. Anda manajer atau saya? Undangan sudah di depan mata. Tak bisa bedakan asli atau palsu. Masih pantas jadi kapten? Manajer, apa Anda salah baca? Undangan sebelumnya memang hanya perak. Tapi saat rumah lelang lukisan baru didirikan, pendiri awalnya pakai undangan emas. Ini pengetahuan dasar. Anda tak tahu?
Undangannya asli? Sepertinya posisi Kapten Keamanan Internal ini. Anda tak perlu lanjutkan lagi. Apa yang dilihat? Pergi sana. Tuan Gong, lihat, Anda puas dengan ini? Kalau bukan karena ada yang sengaja cari masalah, tak akan serumit ini. Sud à la rue. Ayo masuk. Tuan Gong, hati-hati jalannya. Untungnya, saya sudah diinformasi sebelumnya, bisa rusak. Para tamu terhormat, selamat datang di rumah lelang lukisan kami. Koleksi pertama hari ini adalah cincin berlian safir alami 7 karat. Berasal dari Sri Lanka, harga awal 1 juta. Setiap penawaran minimal 100.000. Sesuai ekspektasi dari grup lukisan, yang pertama muncul ternyata cincin berlian safir alami. Kamu suka? Suka. Beli saja kalau suka. Kak Zhenning yang terbaik untukku. Kamu jauh lebih bijak daripada saudarimu. 1 juta. Yang Henning, ternyata dia jatuh cinta dengan berlian ini. Astaga, sepertinya kita kehilangan kesempatan. 2 juta. Anak siapa ini berani menantang Yang Henning? Pasti orang baru. Sekarang pertunjukan benar-benar dimulai. Siapa yang begitu nekat, akan kulihat siapa yang berani menawar. Bocah, tidakkah kau tahu ini cincin yang kuinginkan? Lucu. Nah, apa kau tak tahu cincin berlian ini favoritku? Kebetulan, aku juga suka cincin ini. Kenapa cuma kau? Seluruhnya cuma barang murah 200 yuan. Kau tak pantas memilikinya. Bukan Koyang tant tu camp panta totidak. Quand? Aku bilang tidak, masa orang miskin sepertimu yang berkuasa? Zhang, ini acara lelang. Kenapa tak biarkan orang lain nawar? Diam, Jiang. Apa maksudmu duduk dengan orang luar? Jangan lupa, kau masih tunanganku. Yang Zhenning, penting bagimu siapa yang duduk bersamaku, dan aku takkan pernah menikahi. Zhang Tanya, Jean Gantak t'a eu malu. Sudah untung kakak Zenlin mau menemuimu. Bua apa sok susi? Tolong tenang. 3 juta. 6 juta. 7 juta. 14 juta. Kau sengaja melawanku, ya? Beli barang pakai uang disebut melawan? Kau selalu beli barang seperti ini, berapa harus kubayar? Kau bilang 2 kali lipat. Kau pikir kau kaya, di sini? Selama yang kulihat. Tak, selama aku yang suka, tak ada yang bisa merebutnya. Oh begitu, mari kita lihat bisa kuambil hari ini. Berani sekali kau. Kau yang pertama, yang berani bicara seperti ini di hadapanku. Jangan coba-coba, nanti akan kuperlihatkan. 28 juta. Mau gandakan lagi, hari ini kubiarkan kau puas berbalik. 28 juta? Gila dia, ini jauh melebihi harga cincin itu. Kau tahu apa? Tak mengertikah? Yang Henning jelas dendam pada pria ini. Setiap kali yang naikkan harga, dia langsung gandakan lagi. Gongling, kita tak perlu lagi. Banyak kulihat orang seperti tak punya uang tapi sok gaya. Yang Zenning, benar? Bagaimana jika ku beli cincin ini hari ini? Hak apa yang kau punya? Kau miskin. Dengan apa kau beli? Pakai mulut? Dengar ini, jika kau bisa membelinya, aku akan panggil kakek 3X di depan semua orang. Jika tak bisa, harap sujud hormat padaku. Beranikah? Kalau tak bisa membelinya, bersujud hormat padaku. Bereskan sampai lelang selesai. Aku tak mau terima cucumu. Bocah, kau cari mati. 48 juta. 48 juta? Dia punya uang segitu? Apa aku benar-benar kalah? Yang Zenning, mau naikkan harga lagi? Mustahil, dasar gelandangan. Mana mungkin kaya? 48 juta pertama. 48 juta kedua. Sepertinya ada yang akan kalah. Kak Zening. Lebih baik menyerah. Diam. Kau pikir sudah menang? Aku bilang, yang kusuka, pasti jadi milikku. 96 juta. 96 juta. Harga tertinggi. Ada yang cuma bisa mengoceh, nanti malu sendiri di panggung. Kau suka menawar, aku akan puaskan hari ini. Yang Henning, cukup membuat masalah? Kau tahu siapa dia? Tak peduli siapa dia suka menawar, akan kupuaskan hari ini. 180 juta. Seperti keinginan. 180 juta? 180 juta. Wah, 180 juta. Gila. 180 juta kali. 180 juta 2 kali. 180 juta 3 kali. Selamat kepada TN Gong berhasil membeli koleksi pertama. Yang Zenning, cepat sekali. Kau mau ingkar janji, anak muda? Maksudmu?
Aku ingat ada yang bilang, asal aku bisa foto barang ini, panggil aku kakek 3 kali di depan semua orang. Tak mungkin lupa secepat ini. Bocah, jangan kurang ajar. Suruhku memanggilmu kakek, kau tak pantas. Aslinya, ketua Hualin Group orang yang tak jujur. Bagaimana kalau ini terbongkar? Apa saham Hualin Group akan terdampak? Bahaya kalau sahamnya turun. Menurutmu ini benar? Bocah, kau pikir ancamanmu menggentarkanku? Kau pikir diri siapa? Hari ini aku akan menyesal. Apa yang bisa kau lakukan? Yang Henning, tak takut ditertawakan orang? Dasar perempuan, diam, bukan urusanmu bicara. Dan kau, ingat baik-baik, lain kali keluar rumah. Jangan sampai tertabrak mobil. Pergi. Gongling, kamu harus hati-hati kalau pergi akhir-akhir ini. Apa yang baru saja dikatakan Yang? Ini tidak terasa seperti candaan. Aku takut dia benar-benar akan berbuat nekat. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Ayo kita makan dulu. Dengar baik-baik. Tampil baik-baik. Mengerti? Godfather. Bukannya kau pura-pura Susi? Dasar jalang. An Yufeng, Zhao Tian. Kenapa ketemu dia lagi? Gongling, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Anak muda. Kau tahu ini tempat apa? Tempat makan. Apa aku mendengar gonggongan di sini? Tidak. Kau. Gongling, kau tahu sedang bicara dengan siapa? Tahu. Godfather MU. Gong. Kalau berani, ulangi sekali. Kalau kamu mampu, ulangi lagi. Kalau kamu mampu, ulangi. Lagi-lagi begitu. Kalau ke ayah baptismu gimana? Gongling, sekarang kamu sudah mandiri ya? Berani membantah, ya? Lupa siapa yang mengangkatmu dulu? Membesarkanmu? Mau bungkus apa lagi ini? Sudah kubayar lunas selama ini ke keluargamu. Sekarang aku tak ada hubungan lagi dengan kalian. Nyawamu itu pemberian keluarga Zhao. Lunas apanya? Sudah cukup masalahnya? Diam kau. Aku sedang mengganggu anjing kita. Ini urusan orang dalam, kau orang luar. Jangan keterlaluan. Aku memang kasar. Mau apa lagi sama aku? Beberapa tamu. Semua datang, un truc ma... Jangan ribut. Kalau tidak, saya harus mengusir kalian. Gongling, ayo pergi. Jangan merepotkan orang. Ay Greco. Silakan lihat menunya, Pak. Hei Enoch. Mau pesan makanan tapi tak punya uang? Tidak malukah kau? Keluar. Kalau tak punya uang, pesan makanan apa? Tak merasa malu? Pergi sana. Aku lihat menunya. Tak boleh? Boleh. Hei, kalau tak salah ingat, kau cuma penjual kaos kaki bau. Seluruh badanmu tak sampai 200 yuan. Aku tanya mau pesan apa? Ayo pergi. An Yufeng, kau tahu bicara dengan siapa? Hei sayang. Dia bayarmu berapa? Kemarin aku tawar gajimu 2 kali lipat. Pikir baik-baik. Pejenggen. Sebaiknya kau tutup mulut bau itu, atau kubuat matimu mengenaskan. Aduh. Wah, aku sangat takut. Duduk manis saja. Akan kubuat matimu mengenaskan nanti. Wanitamu saja tak bisa kau lindungi. Mau nakutin siapa? Bapak ini, tolong diam. Diam, pelayan sialan. Diam saja. Kau perkaya? Kau baik-baik saja? Aku anggota VIP. Kapan saja bisa kupecat. An Yufeng, kenapa mukul orang? Kenapa harus? Dengar baik-baik. Aku bos di sini. Siapa saja bisa kupukul. Mau kulakukan apa? Percaya atau tidak? Aku bosnya. Percaya atau tidak? Aku akan memukulmu. Lepaskan tanganku. Minta maaf. Untuk apa aku minta maaf? Kamu yang harus minta maaf. Cari mati? Pergi sana. Boka. Siapa orang buta yang berani buat masalah di rumah sakit? Sudah tidak mau hidup lagi? Aduh. Hei, UPS. Anda, Tuan An, yang mana yang tidak tahu diri berani mengganggu Anda? Kamu datang belakangan. Ini bukan urusanmu. Aku tanya kamu, siapa yang beri nyali buat owner di sini? Sudah tidak mau hidup lagi? Kenapa harus kami? Bukannya kamu harus tanya dia? Ayah, kenapa bilang kami yang buat masalah? Jelas-jelas dia yang mulai pukul duluan. Sudah aku bilang kalian tidak paham bahasa manusia? Aku bilang iya. Ayo.
Keluarkan mereka berdua dari sini. Begini cara kamu memperlakukan pelanggan? Kamu terlalu miskin. Tidak pantas jadi tamu kehormatan di hotel kami. Hanya orang sukses seperti Tuan An yang layak jadi pelanggan kami. Cucu, kamu dengar? Jangan mimpi mau makan di sini dengan orang miskin sepertimu. Mimpi kali. Dengar aku, orang miskin dan menjengkelkan sepertimu mau makan di sini? Mimpi kali. Hidupmu cuma punya satu kata. Miskin. Yu Feng, kamu benar-benar bajingan. Tak tahu malu. Akan ku tunjukkan arti bajingan sejati. Boka. Pergi sana, hari ini ku harus patahkan kakimu. Kamu pantas menerimanya? Ayo pukuli mereka sampai mati. Jika ada masalah, aku yang tanggung jawab. Yu Feng, kamu sadar sedang apa? Ini tindak kejahatan. Mau masuk penjara? Hukum. Akulah hukum. Siapa berani menghukumku? Ayo sini. Seret kedua lonte ini dan hajar sampai mati. Tidak, serahkan cueknya padaku. Tarik napas. Aku bisa main dengannya. Hari ini aku ingin lihat apakah bisa menghukummu. Apa? Aku buta. Ini Yan Ansun, Sekretaris Jenderal negara kita. Bagaimana Sekjen bisa datang ke sini? Paman Yan, kenapa Anda di sini? Jiang baru kirim pesan ke saya. Bilang kamu dalam masalah. Lokasinya tak jauh dari sini. Akan kuperiksa langsung. Kalian berani sekali. Berani membunuh di siang bolong. Apakah hukum masih ada di matamu? Sekretaris Jenderal, Anda, dengarkan penjelasanku. Ini semua gara-gara si bajingan ini. Dia yang menyuruhku. Aku tidak terlibat. Bayingkan. Jangan fitnah aku. Mereka kan bawahamu. Mungkin bergerak tanpa perintahmu? Yu Feng, perbuatanmu ini. Apa kau masih laki-laki? Tadi sombongnya minta ampun. Mau mematahkan kaki orang? Jangan ngomong sembarangan. Kan kamu yang bilang. Aku tidak berkata begitu. Sudah cukup keributan kalian. Bawa mereka pergi. Yanggan. Tidak, tunggu. Hei. Tidak. Gongling, kau tak bisa menangkapku. Aku tak boleh celaka. Ku mohon. Yu Feng, diam kau. Kalau bukan karena kau bisa sampai seperti ini? Tidak. Gongling, aku mohon. Sungguh tak bisa kejar aku. Bisa ku kembalikan tian-tian padamu? Dasar jalang. Kenapa merayuku? Kenapa aku sampai di sini? Aduh, lepaskan aku. Aku tak berani lagi. Terima kasih. Paman Yan, terima kasih sudah bantu atasi masalah ini. Tak perlu berterima kasih. Kalau bukan karena Jiang mengirim pesan, bilang kau dalam masalah. Untung kau datang cepat. Kalau ayahmu tahu kau dipukul, itu baru masalah besar. Xiao Gong, masalah di sini sudah selesai. Aku duluannya. Selamat tinggal, Paman Yan. Gongling, bagaimana kau kenal Sekjen? Siapa yang ku kenal? Ini bukan urusanmu. Gongling, Jangan kira kenal Sekjen. lalu hebatlah kau. Ingat, Kau tetap anjing peliharaan keluarga. Kuingat Tuan Muda sudah bilang. Dia sudah tak ada hubungan dengan keluarga Zhao. Kalau berani kasar lagi, jangan salahkan aku balas kasar. Coba ulangi lagi. Tak perlu banyak bicara dengan orang begini. Ini dia. Gongling. Kau pikir bisa lolos? Sudah mulai larut. Aku pulang dulu. Aku harus kerja besok. Mau aku antar kerja besok? Aku rasa ucapan Feng hari ini tidak bohong. Tak apa, jangan khawatir. Aku akan waspada. Dah. Diash. Dah. Kenapa Kang Zening marah? Semua karena si Gong itu. Dia cuma bawa sekitar 200 yuan. Bagaimana dia bisa dapat uang sebanyak itu? Kong Zhening, Tenong Dong. Sebagai Presiden Hualin Group, Zhonggang takut pada semua kesilitu. kalau kamu marah, dia cuma semut yang bisa dihancurkan. Nggak sampai beberapa hari. Gongling? Si jalang ini. Kalau bukan karena banyak orang di lelang waktu itu, sudah lama aku. Kang Zening, apa kamu? Siapa yang berani macam-macam dengan harus kubunuh? Apa nggak bahaya? HMPH. Aku harus lenyapkan dia. Biar tanahku nggak ternoda. Kang Zening hebat banget. Sini sayang. Wah,
mobil ini keren banget. Siapa yang punya mobil semewah ini? Buta kali kau. Aku lihat mobil mewah di parkiran. Mobil mewah itu seisi kota sungai. Kayaknya cuma ketua grup Tianbao yang bisa beli. Bukan anak bos grup Tianbao ada di divisi kita? Kak Liu, maksudmu? Dek, nanti kamu akan terlihat keren. Adieu, Tuanyu. Harusnya kasih tahu dong, biar aku bisa jemput kamu. Haruslah. Kapan aku bisa datang? Haruska kuberitahu? Apa yang kau lihat? Pergi kerja saja. Tuan Yu, siapa yang buatmu marah? Panas sekali. Aku hampir terkunci di luar lift. Kau tak bisa tenang? Siapa yang tak punya mata? Manga si Tuan Yu di luar lift. Mereka semua buta. Kau setuju kan? Kau ini, punya mata tidak? Tidakkah kau tahu Tuan Yu adalah putra grup Tianbao? Buta sekali. Kenapa tidak bisa ditutup? Dia bukan pengurus perusahaan. Bukan dia yang mengemudi, itu kau. Tuan, pecat dia sekarang. Kau kira aku tak ingin memecatnya? Ayah selalu mengajariku, bersikaplah dermawan. Memecatnya karena hal sepele, hanya memperlihatkan aku picik. Iya, Tuan sangat dermawan. Abaikan saja. Tak apa, ini bukan salahmu. Hanya saja ada yang baik, aku yang kejam. Denga, c'est Gérard Tamaf pada tu. Kenapa aku harus berterima kasih padanya? Aku tidak bersalah. Si kecil kurang ajar ini berani membantah. Iayakan. Kau pikir Tuan Muda Yu tidak peduli padamu? Kau bisa semena-mena. Kak Liu, jangan marah. Cepat minta maaf ke Kak Liu. Dasar kurang ajar. Untuk apa aku minta maaf? Aku tidak melakukan kesalahan. Diam. Bajangon. Pergi bersihkan area kantor. Kenapa aku yang membersihkan? Hari ini giliranmu bersih-bersih. Kau tidak mau bersihkan. Apa aku yang harus bersihkan? Kau mau langgar peraturan perusahaan? Selama kau langgar aturan. Aku akan pekaku. UPS. Kenapa tidak ku lempar? Tolong pindai ini untukku. Terima kasih. Ya ampun, kenapa ku lempar ke sana? Aku minta kau pindai lagi untuk... Maaf, aku salah. Aku tidak sengaja tendang tempat sampah. Kau harus... Aku cuma mau bantu kamu, tapi tak sengaja menjungkirkan tong sampah. Maaf, tolong bersihkan lagi ya. Gongling, tahan sedikit lagi. Tunggu sampai kita usir hama-hama ini. Kak, bagaimana penampilanku? Yu tak menyangka kamu jago ya. Ini semua diajarkan Kak Liu. Sekarang kamu tahu siapa yang pegang divisi bisnis? Kenapa dia membeku? Tadi berani banyak cakap, sekarang malah tutup mulut? Aku kesini untuk bekerja, bukan dengar teriakanmu. Siapa yang kamu sebut berteriak? Kamu tidak mau dapat gaji bulan ini? Liu Yiting. Untuk apa teriak-teriak? Ini kantor, bukan rumahmu. Yong mana Yong buta? Tidak lihat aku sedang memberi pelajaran? Sekretarisan, kenapa di... Liu Yating. Kamu sadar apa yang kau bicarakan? Kau tidak mau jadi manajer bisnis? Sekretaris Sa, ini semua salah paham. Salah paham? Salah paham saat mencubit kaki orang di kantor kemarin? Ini target bulan ini. Tugas yang harus divisi bisnismu selesaikan. Ketua minta saya sampaikan padamu. Ya. Pasti tugas akan diselesaikan. Apa yang kalian lihat? Cepat kembali kerja. Ini tugasmu bulan ini. Gagal? Langsung minggat. Bos, bagianmu akan kucarikan orang untukmu. Kerja bagus. Nanti pasti kunaikan jabatanmu sebagai wakil ketua grup. Kak Liu,
Proyek yang kau beri si bocah tadi, itu proyek grup mana? Emang selain siapa lagi dari grup Wan Neng? Ya ampun, grup Wan Neng? Zhang Wei di sana susah diajak negosiasi. Sepertinya ada orang yang harus angkat koper. Ting Ting, latar belakang grup ini apa? Ku tak tahu Zhang Wei. Pria paling sulit diajak. Waktu itu ada yang datang, dipukul Shang sampai masuk RS. Dengar itu, mau jadi cacat, sekarang berlutut, datang dan minta. Aku bisa, jangan mau jadi orang cacat, sekarang berlutut dan merenjak padaku. Aku bisa bantu kau minta ampun. Tak perlu. Zhang Wei tak menyangka kita akan bertemu lagi. Dasar pengkhianat. Hei, berhenti. Kau mau apa di sini? Saya karyawan Departemen Bisnis Grup Zhongfei, mau bicara dengan Presiden Direktur tentang proyek. Sales biasa mau ketemu Yem Zhang kami? Bisa ketemu Pak Zhang? Cepat pergi. Saya mau bahas proyek. Tolong izinkan masuk. Mau ngapain kau? Dasar anak kecil tak paham bahasa manusia. Yem Zhang bilang tak mau temui sales. Pergi sana. Inikah sikap grup Wan Neng pada orang? Mau apa lagi sales? Pergi. Lebih baik izinkan saya masuk, atau konsekuensinya akan fatal. Nah, siapa yang kau ancam? Kau pikir diri siapa? Hari ini kau tak boleh masuk. Coba lakukan sesuatu. Kasih waktu 1 menit untuk Zhang Wei menemui saya. Siapa yang kau ancam? Banyak yang seperti kau. Siapa yang kau ancam? Banyak yang makhluk tak tahu diri, berkelahi di depan gedung Wen Group. Sekretaris Chen, kenapa Bapak di sini? Kalau saya tidak datang lagi, pintu masuk Wen Group akan jadi pasar sayur. Apa yang terjadi tadi? Siapa berani teriak di gerbang Wen Group? Sekretaris Chen, itu orangnya. Tadi teriak minta ketemu Tuan Zhang. Bilang Tuan Zhang harus keluar dalam 1 menit. Bocah, siapa yang memberanikanmu? Berani teriak di gerbang Wen Group. Tuan Zhang bukan sampah yang bisa ketemu sembarangan. Matamana Yonglia Seyabika Mazala? Sudah jelas kalian yang menghalangi, tidak mau memberi jalan. Selaka Menggelanji, kamu hanya pedagang biasa. Apa hakmu bertemu Tuan Zhang kami? Berani suruh Tuan Zhang keluar dalam 1 menit. Kira diri siapa? Zhang Wei biasa didik kalian begini? Jangan panggil nama lengkap Tuan Zhang. Tapi saya sudah lakukan. Bahkan jika Zhang Wei sendiri di sini, saya tetap akan panggil namanya. Bocah, kau sadar sedang bicara apa? Kalau Tuan Zhang dengar, kau tidak akan bisa keluar dari Wen Group. WN Group, sangat angkuh. Mari kita lihat siapa yang berani halangi saya. Bocah, kau cari mati. Apa yang kalian lihat? Bawa dia pergi. Parenti, ayo lihat siapa yang berani. Hentikan semua ini, aku lihat siapa berani. Sialan para sampah ini, aku bisa tewas karena kalian. Pak Zhang, hal sepele. Kenapa Bapak datang sendiri? Kau bilang ini hal sepele? Kau tahu siapa dia? Bukankah dia cuma sales? Bangsat. Jika dia sales, aku jadi pengemis. Kau paham? Apa Pak Zhang salah? Kau pikir aku bisa salah? Aku bayar gaji, aku tak minta kau merepotkanku. Bukankah Bapak sendiri yang bilang, para sales ini? Diam. Kapan aku bilang itu? Tapi waktu rapat kemarin, kau. Diam, siapkan tasmu dan segera pergi. Salesman cari aku, kenapa tidak beritahu? Untuk apa sekretarismu? Tuan Gong, kenapa ada di sini? Zhang Wei, kau sangat angkuh. Sulit sekali menemukanmu. Tuan Gong, jangan mengolok. Aku tahu kau akan datang, makanya aku tunggu di pintu hotel. Lain kali, kendalikan anak buahmu. Jika Begini Teru? Lain kali, urus anak buahmu. Kalau begini terus, kamu akan celaka. Hei ayah, sebenarnya kamu benar. Perusahaan kecil seperti kami, butuh orang seperti Master Gong. Berikan kami masukan. Ngomong-ngomong, Tuan Gong, ada keperluan khusus datang ke sini? Hidupku sulit. Perusahaan menugaskanmu di proyek ini. Aku hampir kehilangan nyawa. Master Gong, jangan bercanda. Mana Bernie? Ini kontrak proyek WN Group. Coba periksa di mana masalahnya. Ada masalah. Ini sangat bermasalah. Masalahnya apa? Kontrak ini sangat merugikan. Villa wisata ini proyek bagus. Baru diinvestasikan 10 juta. Gong, tunggu 5 menit. Akan kusuruh cetak ulang. Kamu cukup pintar. Seharusnya. Yo, cepat sekali ditolak WN Group. Sepertinya ada yang mau mengundurkan diri. Coba rasakan anggur yang cicipi anggur yang sudah aku berikan padamu. Baik. Manis sekali. Selama kamu suka, kamu bisa makan apapun yang kamu mau.
Dia pasti akan sangat menikmatinya. Kamu bilang aku bisa makan apa saja di sini. Ada yang cuma bisa ke WN Group buat makan tinju. Aku tidak seperti orang-orang itu, cuma diam di perusahaan tanpa berbuat apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, aku akan keluarkan kamu sekarang. Kurang ajar. Diam. Cepat minta maaf padanya. Apa aku salah? Bukannya kamu ke perusahaan cuma untuk kerja? Hanya kamu yang kerja di ZF Group. Kamu siapa? Berani bicara seperti ini padanya. Ngomong-ngomong, hak apa kamu tunjuk-tunjuk di sini? Kamu pikir kamu siapa? Aku perintahkan kamu berlutut sekarang. Atau tidak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Kamu dengar aku? Minta maaf sekarang. Atau kamu akan mati hari ini. Kamu mirip tukang pijat profesional. Apa yang kau omongkan? Binatang kecil, ulangi keras-keras. Percaya atau tidak, aku akan cabik wajahmu. Perusahaan membayarmu untuk bekerja di perusahaan. Bukan buat kalian beri layanan spa. Kalau mau spa, ke salon spa tambah 1 jam. Kamu tahu apa? Merupakan kehormatan memijat bahu dan kakinya. Apa 2 wanita bodoh ini dicuci otaknya? Percu maman dans... Bukannya kau datang ke perusahaan cuma untuk kerja? Shang Ganyu. Kau pikir bisa berbuat semaumu di ZF Group, seenak udel sendiri di sini? Akulah raja di tempat ini. Semua karyawan harus tunduk padaku. Kalau pinter, minggirlah dari sini. Jangan jadi penala di sini. Aku di sini. Coba tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Tenang, aku takkan sentuh kau. Lambat laun kau pasti dipecat. Selama proyek WN Group belum kau raih, minggirlah dari sini. Siapa bilang aku gagal dapat proyek WN Group? Ini sudah, berani sekali kau ngomong sembarangan. Baru berapa lama kau di sini? Berani-beraninya klaim menang proyek Universal Group. Kira kami bodoh? Dengar, kalau kau bisa menangkan proyek WN Group, aku rela jadi anjingmu hari ini. Kau yang bilang. Jangan menyesal nanti. Kau sendiri tak yakin bisa menang. Mana mungkin dapat proyek mereka? Aku lebih tahu siapa Zhang Wei. Kalau kau memang hebat, masih dikirim ke sana? Aku bisa kerjakan tugasmu, bahkan lebih dari itu. Ini cuma bukti kau tak kompeten. Siapa yang kau bilang tak kompeten? Zhang Wei itu terkenal sombong dan otoriter. Mana mungkin que c'est la ma Bertemudia? Zhang Wei? Siapa dia? Dia langsung takluk saat lihat aku. Kau pikir dari penguasa TB Group? Tentu saja. Apa kau pikir kau putra grup Tianbao? Tentu saja. Hahaha, kalian dengar apa yang dia bilang? Poka, kau berkendak. Kau bilang kau putra grup TB. Apa buktimu? Hanya karena uangmu kurang dari 200 yuan? Senpa, jika kau benar putra grup Tianbao, aku juga akan jadi anjing yang kau tunggangi. Jika kau bukan tuan muda grup Tianbao, kau di depan kami semua. Berbaringlah saat anjing menggonggong. Sampai besok pagi. Bocah, ku beri kau kesempatan lagi. Sekarang jilat sepatuku. Aku maafkan kau. Tak tahu malu. Bagaimana? Kukatakan kau tak tahu malu. Masih belum mengerti? Poka, rupanya kau tak dengarkan ucapanku. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Kalian berhenti. Apa yang kalian lakukan? Setiap masuk ke kantor divisi bisnis kalian, selalu berisik. Bekaya atau keluar. Apa yang kalian lihat? Kemarin Liu mencubit kakimu. Kini mau bongkar perusahaan? Jika tak salah, kau gongling. Oh aku. Lihat ulahmu ini. Berapa masalah kau timbulkan untuk ketua Jiang? Masalah? Ikut ke kantor ketua. Kau akan tahu. Apa yang kalian lihat? Kembali bekerja. Ikut aku. Sayang, apa ketua-tua itu sampah ini berani kasar padamu, lalu mengirim orang? Benar, aku putra asli grup Tianbao. Benar, aku putra pemilik grup Tianbao yang sebenarnya. Tuan muda, aku selalu percaya padamu. Aku senang mendengarnya. Malam ini kalian berdua akan melihatnya bersama. Kelebihan saya. Cepat suruh Gong keluar menemui aku. Mengapa mereka ada di sini? Sudah cukup kalian membuat masalah? Masih mau buat masalah di perusahaan sampai kapan? Aku sudah bawa orang untukmu. Siapa yang suruh bawa dia ke sini? Siapa yang menyuruhmu bawa Gong Yu ke sini? Bukannya mereka ingin bertemu Gong? Menurutmu, kau pikir bahwa dia ke sini bisa menyelesaikan masalah? Catcha. Baik, keluar. Wah, menantuku yang baik. Akhirnya kami menantimu. Seharusnya aku tahu ini kamu. Kalau tahu tidak akan datang. Wah, menantuku yang baik.
Kami sudah datang jauh-jauh. Hanya untuk menemuimu. Sekarang sudah dilihat orang. Kalian bisa pergi sekarang. Gongling, ayo kita. Gongling, ayo kita menikah lagi. Apa yang kau bicarakan? Dulu aku tidak mengerti. Aku tahu kau baik padaku. Tapi aku tak tahu cara merawatmu. Kumohon maafkan aku. Bisakah kita bersatu lagi? Sudah selesai? Kau setuju? Pergi sekarang. Gong. Mari kita bersama lagi. Zhao Tiantian. Takkah kau mengerti? Kita sudah selesai. Kau ialah sangat mencintaiku. Pasti bercanda, kan? Berhenti mengolok-olok Tian-Tian. Kau pikir aku bercanda? Apa yang dulu kau lakukan padaku? Itu namanya candaan. Sayang, ucapan ibu dan aku dulu sangat menyakitkan. Tapi ibu melakukannya untukmu. Paham? Kami lakukan ini demi kebaikanmu. Makanya aku bicara kasar padamu. Bagus untuk kurasa kau tata. Setiap hari aku makan sisa makanan. Setiap pagi aku jual kaos kaki. Aku bahkan punya anak yang bukan darah. Ini yang kau sebut demi kebaikan. Aku bahkan punya anak yang bukan darah daging. Ini maksudmu baik untukku? Gong, dengarkan penjelasan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Anak itu dari keluarga saudaraku. Bukan anakku sama sekali. Makanan-makanan itu, kami takut kau tidak bisa mencernanya. Dihancurkan pakai mesin pencacah. Lepaskan kami. Sudah selesai. Tak perlu kau jelaskan lagi. Berikan Tian-Tian kesempatan lagi. Tian-Tian benar-benar bersalah kali ini. Aku tak ingin mengungkit masa lalu. Pergilah sekarang. Atau Jean ça la convaincu. Kalau harus bersikap kasar. Sayang, aku benar-benar sadar salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Le Pascan. Tidak, kecuali kau maafkan aku, atau akan kupelihara selamanya. Lepaskan. Jangan sentuh. Suruh lepas, tak dengar? Dasar wanita licik. Apa yang kau lakukan? Lihat dia. Tanganku sakit. Aduh sayang, lihat betapa sakitnya tanganku. Dasar si rubah kecil. Apa urusanmu dengan mereka berdua? Sudah puas kalian berdua membuat. Kalian berdua sudah cukup membuat masalah. Sekarang jam kerja. Ini adalah perusahaan. Bukan tempat untuk kalian bertingkah aneh. Apa kau ingin mengusir kami? Bukankah ini perusahaan kita? Ayah tak mau menemui menantunya? Aku dan Tian-Tian sudah menyuruh orang menyelidiki. Tak perlu sembunyikan dari kami. Menurutmu begitu, Putra Mahkota Grup Tempo? Lalu, siapa aku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sayang, kau bilang ini orang asing, kan? Kau masih punya perasaan pada Tian-Tian. Anak muda, wajar jika melakukan kesalahan. Kalian suami istri. Bagaimanapun, Tian-Tian tetap istrimu. Jangan ungkit masa lalu. Kedepannya, hiduplah dengan baik. Ya, lupakan masa lalu. Mari hidup bahagia. Aku tak akan meninggalkanmu lagi. Mulai sekarang, milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Aku malu pada kau bisa bilang begitu. Tampamo, apa mereka berdua akan bercerai? Diam. Berani-beraninya kau membicarakannya. Beraninya kau bicara untuk orang luar? Kita keluarga. Keluarga? Kita semua sudah dewasa. Perlukah kau mengatakan itu? Kalian berdua menemukanku. Karena kalian tahu aku putra mahkota grup Tianbao. Hanya itu. Jika aku masih jualan kaos kaki di pinggir jalan, maukah kau Jika aku masih jual kaos di pinggir jalan, maukah kamu datang menemuiku? Semua ini tidak penting. Apa aku cuma ingin hidup tenang bersamamu? Memalukan. Siapa yang kau bilang tak tahu malu? Percaya atau tidak, kutampar kau sampai mati. Sial. Apa maumu? Jangan lakukan ini di kantor. Jangan anggap ini rumah. Caloko datant un tucuruzan ini. Kau boleh pergi sekarang. Apa tega kau menggusirku? Dasar kurang ajar, kenapa sekarang jadi berbeda? Lupakan saja, demi hidup yang lebih baik. Sepertinya aku harus berkorban. Aduh, Gongling, jangan tinggalkan adikmu, istrimu. Kenapa kau begitu kejam? Coba pikir, kalau bukan karena keluarga Hi menampungmu, akan ada hari ini? Jangan jadi orang tak tahu terima kasih. Ibu, sedang apa ini? Ibu, sedang apa? Cepat bangun. Aku tak bisa bangun. Gongling sekarang bos besar. Dia sudah tak suka pada ibunya lagi. Seumur hidup punya anak seperti ini. Akhirnya tak mengakui ibunya sendiri. Aku kedinginan. Ibu, aku yakin Gong bukan orang seperti itu. Cepat bangun dulu. Aku tak bisa bangun. Kecuali dia janji kembali padamu. Sudah cukup membuat masalah, pergi dari sini. Ashley. Kamu serigala tak tahu terima kasih. Kau tak tahu malu.
Ya, jangan kau lupa, siapa yang memungutmu dari jalanan dan menyelamatkanmu dari kelaparan. Aku diadopsi olehmu, tapi bukan untuk diperlakukan begitu. Tapi aku sudah melunasi semua yang aku hutang pada keluarga He. Lunas? Bagaimana bisa lunas? Hanya karena jual beberapa kaos kaki. Bisa melunasi kebaikan keluarga He yang membesarkanmu? Dia sudah tak ada hubungan dengan keluarga He. Jangan ganggu dia lagi. Diam, dia anjing kami. Ada hubungannya denganmu? Diam. Kau tak berhak bicara tentang... Diam. Sudah kukatakan, kau tak berhak membicarakannya. Sekarang kau lebih berani saat kutunjuk hidungmu dan memarahimu. Kau tak berani melawan. Sekarang berani membantah, ya? Kau terlalu menganggap diri penting. Dasar pekundang. Ulangi lagi kalau berani. Apa? Aku salah? Hanya karena keluarga He menampung. Haruskah aku jadi anjing di rumahmu? Jika begitu, lebih baik mati kelaparan daripada bertemu. Kau bisa jadi anjing kami. Itu kehormatanmu. Diam. Kau tahu bicara dengan siapa? Tutup mulut kotor. Bahkan jika dia anak grup Tian Bao, dia tetap anjing yang dibesarkan keluarga He. Mengerti? Sudah. Bukankah kau hanya mau uang? Berapa biar ini selesai? Kalau dari awal bilang, pasti sudah selesai. Jangan ngomong kosong di sini. Langsung sebutkan jumlahnya. $100.000 bisa kuberi. Serigala tak tahu terima kasih. Keluarga kami butuh $100.000. Bukannya 1 juta, aku bisa janji. Tapi sejak saat itu, aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga. Siapa bilang 1 juta? Aku bicara 10 juta. APA. 10 juta, kamu terlalu serakah. Dasar jalan kecil. Diam. Kubelah mulutmu. Zhao Tian. Kamu sadar bicara apa? 10 juta mustahil. Putra pemilik grup Tian Bao memperlakukan penolong. Masa pelit keluarkan 10 juta? Kamu serigala tak tahu terima kasih. Makan keluarga He, pakai milik keluarga He. Masa tidak seharga 10 juta? Kalau tidak keluarkan uangnya hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini. Makan sisa keluarga He, pakai baju bekas. Ini yang kau sebut makan dari keluarga. Memakai keluarga He, 10 juta mustahil. Dasar tak berperasan. Kubesarkan sampai besar. Sekarang kau kaya raya. Minta uang saja salah? Tahu berapa besar 10 juta? Adopsi 100 anak pun waktu itu takkan habiskan 10 juta. Tahu ini perbuatan apa? Ini pemerasan. Dasar jalan kecil, jaga mulutmu baik-baik. Cuma butuh uang jaminan hari tua. Aku cuma butuh uang pensiun. Ini kenapa dilarang? Bodoh dan tak tahu malu. Ini sama sekali nggak masuk akal. Dasar lonte. Kalau bukan karena Aku sudah lama ruyuk dengen gong. berani-beranimu memanas-manasi situasi, awas kubacok kamu sampai mati. Lonte sialan. Gongling, lepaskan. Percaya atau tidak, aku berani gelut. Bajingan. Mau apa kamu? Beraninya pukul aku? Binatang. Siapa berani mukul anakku? Akan kulihat siapa berani gangguan aku. Kamu masih mau hidup? Pas. Sekjen Yan. Ayah, Paman Yan, kenapa kalian datang? Kalau aku tidak datang lagi, 2 lonte ini sudah bikin perusahaan kacau. Sepertinya kita pernah bertemu. Waktu itu di Hotel Crescent. Wanita di samping pria gemuk itu kamu kan? Sepertinya kamu belum kapok dengan kejadian waktu itu. Kamu nggak takut hukum? Pemerasan terang-terang. Pemerasan yang keterlaluan. Tidak, kamu salah dengar saja. Aku tidak minta uang dari Gong, cuma mau lihat kabarnya. Benar kan, sayang? Bapak-bapak ini, siapa yang izinkan kalian masuk? Tak lihat kami sedang bicara? Pergi dari sini. Ibu, minta maaf dong. Untuk apa aku minta maaf? Minta maaf. Orang-orang ini terlihat jahat. Jangan-jangan. Ini bukan urusanmu. Apa kamu bos dunia hitam itu? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kenapa buru-buru pergi? Ibu. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Apa yang kau mau? Seharusnya aku yang bertanya itu, saudara ipar yang baik. Kira bisa kabur setelah mengintimidasi orang? Apa rencanamu terhadap mereka? Ayah yang menentukan segalanya. Lepaskan kami, ini semua salahku. Seharusnya aku tak izinkan kalian bercerai. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak izinkan kalian bercerai. Kumohon,
Lepaskan ibuku. Sudah cukup. Kartu ini berisi 1 juta. Sudah kusiapkan sebelumnya. Ini dia. Gongling, Cao. Aku, Gongling, Bukantak Tahu Terimakazi. Apapun yang dulu kalian lakukan pada, tapi nyawaku diberikan keluarga. Mulai sekarang, kita tak saling berhutang lagi. Pergila. Gongling. Tian. Sudah selesai. Ngomong-ngomong, ayah, kenapa ayah dan paman yang datang ke perusahaan, kenapa tidak memberi kabar ke aku dan Xiao Jiang? Ini perusahaan ayah sendiri, masa tidak boleh datang melihat? Hey. Ayo kita bahas urusan penting. Nak, kontribusimu akhir-akhir ini. Ayah perhatikan. Jadi ayah putuskan. Besok kau jadi ketua grup ZF. Ayah bercanda? Apa ayah terlihat sedang bercanda? Lalu Xiao Jiang bagaimana? Jangan khawatir, Xiao Jiang tidak akan dipindahkan. dia akan tetap mendampingimu. Jika ada yang tidak kau pahami, tanya Xiao Jiang. Ketua Gong, kedepannya mohon bimbingannya. Kenapa melamun? Cepat salami Xiao Jiang. Aku yang harus belajar dari... Tentu saja. Dasar anak bodoh. Kok tidak mirip ayah waktu muda? Baiklah. Aku dan Paman Yan masih ada urusan. Kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Biar Xiao Jiang antar kamu pulang. Baik, bos. Tunjukkan yang terbaik. Jin, ayo pergi. Sepertinya sudah terlambat. Hati-hati di jalan. Itu. Aigreko. Aku juga belum makan. Ketua, kita mau makan di mana? Jangan bercanda. Bagaimana kalau ke tempat yang kemarin, rasanya cukup enak. Oak. Bocah. Berani menghina aku, Yang Zening. Kurasa kau sedang mencari celaka. Xiao Zhang. Ada APA? Sepertinya kita sedang diawasi. Aduh. Itu Yang Zening. Dia datang mencariku. Harus bagaimana? Laporkan ke bos sekarang? Jangan panik. Hubungi ayahku. Bagaimana ini? Senior Highlight. Apa anak ini tahu lalu melakukannya? Gongling tak menyangka kita bertemu lagi. Yang Zening, benar-benar kau? Yang Zening, kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Siapapun yang menghina Yang Zening, takkan kubuat dia merasa nyaman. Gongling, kan, kau sebagai putra TB Group. Takkan menyangka jatuh ke tangan. Kau kira ucapanku di lelang kemarin, itu omong kosong, sial. Gongling. Jika ku lawan sekarang, aku bisa lindungi diri, tapi jumlah mereka banyak. Jiang tanya mungkin celaka. Yang Zening, hentikan. Kau tahu identitas Gong. Berani kau serang kami? Tak takut balas dendam TB Group? Balas dendam? Jika takut dendam TB, takkan ada di sini. Kau pikir Jin Tianbao tua itu akan tahu? Jangan kau sebut ayahku. Siapa suruh kau bicara? Gongling, omong kosong. Dasar, Chen Sore, diam kau. Jangan lupa, kau masih tunanganku. Urusan orang lain buat apa kau khawatir? Tangkap mereka. Parenti. Yang Zening, apa yang mengejarku sendirian? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Le Pascandia. Kapan itu? Bocah dan tawar-menawar denganku. Aku beritahu. Mereka ada di tanganku. Aku bisa bermain sesuka. Tak hanya kumainkan. Dan saat selesai bermain. Dan memberitahumu bagaimana dia kubunuh perlahan. Brengsek. Baroninnya kau. Apa yang kutakutin? Cuma perempuan. Ini cuma hiburan. Saudaraku, serahkan padaku. Bersenang-senanglah. Hentikan. Asal kau lepaskan dia, aku akan memberimu apapun. Bocah, kau pikir aku akan melepasmu? Ku beritahu. Aku kesini untuk membunuh kalian. Bangsat. Kau masih keras kepala. Hajar sampai mati. Gongling, Gongling. Himahan, jangan melawan lagi. Kumohon. Aku janji akan bersamamu. Jangan pukul. Apa hakmu menawariku? Lanjutkan. Apa hakmu menawar syarat denganku? Terus pukul. Kau juga akan dapat hari ini. Lepaskan aku, mesum. Bukankah aku mesum? Apa arti mesum sejati?
Omong kosong, kubunu kau. Hahaha. Xiao Jiang, ayo mulai. Dasar sampah. Banyak orang tak bisa kalahkan satu orang. Serahkan. Kau cari mati. Gongling. Diam kau. Percaya atau tidak, aku paksakan. Kau mau mati? Bajingan. Tahan aku. Lihat binatang asli seperti apa. Pelacur bau, jujurlah. Parenti. Pelacur bau, kau gila? Aku akan hadir di hadapanmu hari. Paksa wanitamu. Yang Zhenning, kau mau mati? Anakku pun berani memukul. Yang Zhenning, kau cari mati? Berani-beraninya mengikat anakku. Hau. Berhenti. Lepaskan Xiao Jiang un tucu. Dia yang minta dilepas. Jangan mimpi. Dari mana kau dapat ini? Mau tipu mataku dengan trik receh ini? Berhenti. Satu langkah lagi. Kubacok sampai tewas. Bagaimana kau mau melepaskannya? Lepaskan? Janji akan pergi. Atau semua akan mati. Berhenti. Lepaskan dia. Aku jadi tawanan. Tidak. Diam kau. Bagaimana kalau tidak? Kau takkan bisa pergi hari ini. Jangan kira aku tak berani sakiti dia. Jika kau lukai dia sedikit saja, ku buat kau mati di sini. Mengapa aku harus percaya omongmu? Tolong ikat tangan. Gongling, sudah putuskan? Tenang, ayah. Ayo. Bisa lepaskan sekarang? Jangan ganggu atau kubunuh dia. Gongling. Jean Gantakut. Bisa lepaskan dia sekarang? Kau kira aku akan melepasmu? Kalian semua akan mati hari ini. Pergi ke neraka. Dasar penipu. Kau juga sama? Bajingan. Lepaskan aku. Yang Zhenning, katakan, mau mati bagaimana? Gong, lepaskan aku. Aku tak berani lagi. Saudara, jaga dia untukku. Naik. Lepaskan aku. Aku tak berani lagi. Lepaskan. Ku buat hidupnya lebih sengsara dari mati. Tenang, Tuan Muda. Pasti ku buat hidupnya sengsara. Tidak, maafkan aku. Aku tak berani lagi. Akan ku jadi pelayanmu seumur hidup. Bawa dia pergi. Kau tidak apa-apa, Biar kuliah. Bodoh. Tak sadarkah kau bahaya tak? apa aku baik-baik saja? Jangan lakukan hal berbahaya lagi. Bec, aku Jean-Ji. Nak, kau tidak apa-apa? Ayah, aku baik-baik. Anak, kau sudah bangun. Gongling. Si brengsek itu, tegas sekali main tangan. Kukira kau takkan bangun. Ini salahku. Tenang, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Apakah ketua masih di sana? Tak apa, kau baik-baik saja. Kalian ngobrol, ayah keluar dulu. Ngomong-ngomong, hari ini hari pelantikanmu. Kondisi fisikmu saat ini sepertinya akan dijadwalkan minggu depan. Ayah, sebenarnya aku... Dengarkan saja ketua. Baik, aku menurut. Dasar anak kecil ini, Akhir... Kakak Liu, kamu dengar kabar kejadian di parkiran kemarin? Tentu saja tahu, master dari grup Tian. Merebut tunangan orang. Sibuk. Benarkah? Kenapa mereka memandangiku seperti itu? Jangan-jangan mereka mau berhubungan lagi? Katanya bos grup Tian Bao juga datang. Perji. Saillant, apa kami berdua kurang memuaskan? Apa memiliki kami masih kurang? Kakak, aku juga tidak cari wanita lain. Aku sudah dengar itu, kau merebut tunangan orang di parkiran. Kejadiannya juga ketahuan. Tak kusangka aku sudah cukup jahat. Tuan muda grup Tian Bao ini lebih mesum dariku. Bukannya aku ingin variasi? Tapi bukannya Tuan Yu mengembalikan kami kemarin? Ah, ya juga. Hari ini akan kukirimkan. Apa semua sudah hadir? Lama tidak...
Apa semua sudah hadir? Lama tak berjumpa. Masih ingat cara datang? Mau memberontak? Beberapa hari tak kerja atau menyapa. Sekarang dia bicara padamu. Kamu tidak merespon. Aku akan potong gajimu. Silakan potong. Kamu pikir kamu siapa? Tak perhatikan Pakiu bicara padamu? Aku terluka beberapa hari lalu. Sudah dilaporkan ke Ketua. Ketua? Tak mungkin sakit selama ini. Bingung. Baru. 2 hari lalu, putra grup Tianbao terluka di lantai bawah. Mungkinkah dia? Jika benar anak ini, aku pura-pura, jadi dia berhari-hari. Dia tak membongkar. Mungkin aku overthinking. Terserah kalian. Rapat APA ini? Ini bukan Gong? Bagaimana kabarmu? Aku sembuh dan mulai kerja hari ini. Sekretaris San Sedang bahas itu. Dia tak kerja sebulan. Potong gaji sebulannya. Dia ambil cuti 7 hari untuk lindungi ketua. Dewan sudah belum diberitahukan saja. Ini dia. Aku ada pengumuman lebih besar. Mulai. Saya ada pengumuman penting. Kami dapat instruksi dari pimpinan. Putra pemilik grup Tianbao akan jadi ketua perusahaan kita. Hari ini jangan buat masalah. Hitung sisa umur. Jangan-jangan putra grup Tianbao bukan dia? Melainkan. Halo semua. Karyawan ZF Group, ada kabar baik untuk kita. Beberapa hari lalu, Nona Jiang, ketua perusahaan kita, diselamatkan staf di parkiran bawah tanah. Dia putra grup Tianbao, Gongling. Tuan Gong melindungi Nona Jiang meski dalam bahaya, hingga ketua kita selamat. Mari beri tepuk tangan untuk Gongling. Sekarang persilakan Nona Jiang. Selanjutnya, mari undang Ketua Jiang untuk berbicara. Terima kasih atas dedikasi Anda untuk grup ZF. Saya juga berterima kasih pada Gongling. Terima kasih telah menyelamatkanku malam itu. Selama ini, saya menjabat sebagai ketua sementara grup ZF, bagai naga tanpa kepala. Kini saya mewakili Ketua Grup Tianbao, Bapak Jin Tianbao, untuk mengumumkan ketua baru grup ZF, anak perusahaan Tianbao Group. Bapak Gong, mari kita beri tepuk tangan. Silakan ketua baru memberikan sambutan. Mari kita mulai. Kebahagiaan terbesarku adalah bertemu ayah setelah bertahun-tahun. Kedua, aku juga tidak ingin jadi ketua. Aku hanya karyawan paruh waktu. Tidak pantas jadi ketua. Posisi ketua tetap milik Nona Jiang. Kita tak boleh serakah. Maka, ketua grup ZF tetap Nona Jiang tanya. Dan aku ingin menikahi Nona Jiang ini. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikan. Termasuk kamu, pewaris grup Tianbao yang berpura-pura ini.